Seorang YouTuber yang bernama Hikam Al-Faris membuka sebuah pembahasan yang menurut saya begitu sangat mengerikan, berbicara soal Rizik Syihab. Anda perlu menyimak video ini, saudaraku. Jujur, saya sendiri cukup terkejut ya mendengarkan video yang satu ini, dan akan saya tampilkan biar teman-teman juga bisa mendengarkannya ya, biar tahulah akan hal apa yang kemudian diangkat oleh beliaunya ini. Biar tidak panjang lebar, kita intro terlebih dahulu. Silakan. Masalah yang harus diluruskan, yaitu tentang gelar imam besar. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa Rizik Syihab ini digelari sebagai imam besar. Di lain waktu disebut imam besar umat Islam. Di lain waktu disebut juga imam besar umat Islam Indonesia. Ini artinya, berarti Rizik Syihab ini ditahbiskan, paling tidak ditahbiskan oleh para pengikutnya sebagai khalifahnya umat Islam. Kalau disebut sebagai imam besar umat Islam, berarti Rizik Syihab ini adalah pemimpinnya umat Islam seluruh dunia. Pertanyaannya, umat Islam yang mana yang telah membaiat Rizik Syihab sebagai imam besar? Kalau kemudian disebut imam besar umat Islam Indonesia, pertanyaannya adalah, umat Islam Indonesia yang mana yang telah membaiat Rizik Syihab sebagai imam besar? Kalau misalkan yang membaiat adalah para alumni demo 212, apakah orang-orang Islam yang menjadi bagian dari aksi 212 itu mempresentasikan umat Islam seluruh Indonesia? Sudah lama Rizik Syihab mengklarifikasi bahwa gelar imam besar itu disematkan oleh para pengikutnya. Tetapi pada intinya sampai hari ini gelar imam besar itu tetap ada dan sering disebut sebagai imam besar umat Islam, atau paling tidak imam besar umat Islam Indonesia. Ini bermasalah secara hukum sebetulnya, baik secara hukum negara maupun secara hukum agama. Karena imam besar umat Islam di Indonesia ini sudah ada. Kalau dulu zaman Pak Karno, berarti imam besar umat Islam Indonesia ini ya Pak Soekarno. Ketika zaman Pak Soeharto, berarti imam besar umat Islam Indonesia ini adalah Pak Soeharto. Ketika zaman B.J. Habibie, ya berarti imam besar umat Islam Indonesia adalah B.J. Habibie. Ketika zaman Gus Dur, berarti imam besar umat Islam Indonesia adalah Gus Dur. Ketika zaman Megawati, berarti imam besar umat Islam Indonesia adalah Megawati. Ketika zaman Pak SBY, berarti imam besar umat Islam Indonesia adalah Pak SBY. Ketika zaman Pak Jokowi, berarti imam besar umat Islam Indonesia adalah Pak Jokowi. Dan sekarang ketika Pak Prabowo telah menjadi pemimpin negeri ini, berarti imam besar umat Islam Indonesia adalah Pak Prabowo. Maka sekali lagi, gelar imam besar Rizik Syihab ini bermasalah, baik secara hukum negara maupun hukum Islam. Apalagi kalau secara hukum Islam ini jelas, kalau yang dimaksud adalah imam besar ini adalah imam besar pemimpinnya umat Islam, ini sangat bermasalah karena tidak boleh di dalam satu negara ada dua imam besar, ada dua pemimpin. Kalau terjadi salah satunya harus dihukum mati. Jadi sekali lagi ini harus diluruskan, tidak boleh dibiarkan. Apalagi gelar imam besar ini terjadi ketika di zaman Presiden Pak Jokowi, di mana kelompok Rizik Syihab ini, termasuk Rizik Syihabnya sendiri, sangat benci kepada Pak Jokowi. Dan perlu dicatat bahwa FPI ketika sebelum dibubarkan dan sampai hari ini ketika sudah dibubarkan pun tetap misinya sama, menyetujui diadakannya kembali khilafah. Diadakannya kembali khilafah, walaupun definisi khilafah antar FPI dengan Hizbut Tahrir itu berbeda, dengan Khilafatul Muslimin juga berbeda, dengan NII juga berbeda. Tetapi intinya Habib Rizik
dengan FPI-nya itu sepakat bahwa khilafah Islam itu harus ada. Apakah karena bahwa sampai hari ini belum ada kepemimpinan tunggal di kalangan umat Islam sehingga beliau ditasbihkan sebagai imam besar? Kalau benar tujuannya ke situ, ini lebih bermasalah lagi. Karena apa? Karena di Indonesia sekali lagi sudah ada imam besar umat Islam, yaitu Bapak Prabowo untuk sekarang. Artinya adalah pemerintah, ya dalam hal ini juga seharusnya MUI sudah mulai mengkaji sepak terjang yang dilakukan oleh Rizik Syihab dan kelompoknya. Karena kalau kita baca di dalam buku tulisan Rizik Syihab yang berjudul Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, itu jelas sekali visi misinya FPI itu jelas sekali. Walaupun FPI sudah dibubarkan, tetapi pada hari ini sampai hari ini FPI itu tetap terus digaungkan, walaupun berganti nama menjadi Front Persaudaraan Islam. Dan visi misinya tetap sama. Dan buku Amar Ma'rufnya yang ditulis oleh Rizik Syihab juga tetap sampai hari ini masih berlaku. Karena belum ada pengumuman secara resmi dari Rizik Syihab. Misalkan bukunya itu ditarik, atau misalkan bukunya itu sudah tidak berlaku lagi. Tidak ada pernyataan seperti itu. Maka kalau kelompok ini dibiarkan, ini akan mengganggu stabilitas keamanan negara. Karena pada faktanya masyarakat di bawah ini terkotak-kotak. Terkotak-kotak, apalagi di dalam lirik masalah ini secara serius. Karena istilah imam besar itu bukan main-main. Kalau hanya sekedar imam besar Masjid Istiqlal misalnya, itu ruang lingkupnya terbatas hanya di Masjid Istiqlal saja. Dan perlu diketahui, kalau di Indonesia ini ormas Islam itu banyak. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis, dan yang lain-lainnya. Dan semua ormas Islam yang ada di Indonesia semua tidak menggunakan istilah imam besar. Paling tidak menggunakan istilah ketum, ketua umum, ketua tanfidiyah. Tidak ada yang menggunakan istilah imam besar. Karena istilah imam besar ini, apalagi dengan embel-embel imam besar umat Islam, ini konsekuensinya sangat berat. Ini artinya imam besar tersebut adalah pemimpin dalam satu negara. Kalau yang dimaksud dengan imam besar itu adalah imam besar di dalam memimpin sebuah negara, maka harus ada wilayah teritorialnya. Sedangkan Rizik Syihab dengan kelompoknya sampai hari ini tidak mempunyai wilayah teritorial. Dari mana ke mana batas wilayah teritorial kekuasaannya Rizik Syihab dan kelompoknya? Mereka itu tetap berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu artinya ada negara di dalam negara. Maka ini harus segera dilirik oleh pemerintah secara serius. Jangan dibiarkan. Sekali lagi ingin saya tegaskan, istilah imam besar yang disematkan kepada Rizik Syihab ini bermasalah, harus segera diselesaikan, dicabut, dihilangkan. Kalau tidak, ini akan menimbulkan pengkotak-kotakan umat Islam di Indonesia yang lebih serius lagi. Demikian. Oke. Saya sangat sepakat sekali. Memang harus segera digugat. Kita bikin voting. Umat Islam itu harus segera menyadari, lalu menggugat sama-sama. Ya, MUI mestinya yang turun tuh. Dari dulu sesungguhnya saya pribadi selalu mengatakan ini bukan imam besar. Siapa yang telah menobatkan dia sebagai imam besar? Kalau ada dari orang Islam, berapa orang, berapa persen dari keseluruhan umat Islam di Indonesia, apalagi dunia?
Hmm? Kok sepede itu menganggap dirinya sebagai imam besar? Atau jamaahnya menobatkan Rizik sebagai imam besar? Bertentangan dengan hukum negara, bertentangan dengan hukum Islam pula. Organisasi besar seperti NU juga enggak menobatkan dirinya ketua umum PBNU sebagai imam besar. Muhammadiyah yang lebih banyak daripada FPI juga sama. Ini hanya kelompok Rizik Syihab Jayas itu yang menobatkan Rizik sebagai imam besar. Kan itu. Maka mesti ada kesadaran dari kita semua sebagai orang Islam. Kesadaran, kepekaan, lalu kita gugat sama-sama. Bikin polling. Bikin voting. Gugat gelar imam besar Rizik Syihab. Tidak bisa dipertanggungjawabkan secara dalil apapun. Itu hanya klaim sepihak. Jelas itu hanya klaim sepihak. Sangat manipulatif. Apalagi dijelaskan tadi secara hukum. Bahaya. Ini membuat negara di dalam negara. Mana wilayah teritorinya? Makanya perspektif kacamata negara salah. Kacamata agama, salah pula. Sepakat saya, imam besar umat Islam di Indonesia yaitu pemimpin kita. Sekarang pemimpinnya Prabowo Subianto, itu imam besar kita. Kalau mau dikatakan imam besar umat Islam Indonesia khusus. Ini kan kalau Rizik itu imam besar, gila, umat Islam. Kadang-kadang dikatakan imam besar umat Islam, berarti seluruh dunia. Kadang-kadang dikatakan imam besar umat Islam Indonesia. Bahaya nggak? Bahaya. Mereka itu memang si jago ngeklaim. Setelah menyaksikan video tersebut, jujur, penelitian Kiai Imad ini memang perlu untuk kita dukung bersama. Agar terus membongkar siapa sebenarnya mereka. Dari Gus Aziz, mari kita dukung dalam hal ini untuk memberikan sebuah edukasi, dalam hal ini untuk memberikan sebuah pengetahuan yang beliau ketahui soal misal nasab mereka, soal bagaimana cerita-cerita yang kemudian mereka sampaikan sehingga beliau Gus Aziz buka suara dalam hal ini memberikan sebuah respon. Jadi mari kepada saudara-saudara sekalian kita dukung beliau-beliaunya. Dan seperti juga Kiai Nur Ihya dan juga beliau Ustadz Suparman Abdul Karim, dan seperti yang juga saya sering tampilkan terkait bagaimana hal-hal yang kemudian disampaikan oleh Kiai Ubaidillah, dan saya pikir masih banyak yang lainnya yang dalam hal ini memberikan sebuah pembahasan baik dari soal nasab mereka ataupun dari bagaimana soal cerita-cerita yang kemudian dalam hal ini dibahas. Jadi mari kita dukung beliau-beliaunya, saudaraku, untuk memberikan sebuah edukasi. Dan kepada saudara-saudara sekalian, mari kita cerna terkait bagaimana penjelasan-penjelasan seperti Kiai Imad, dari beliaunya Kiai Imad, dari beliaunya Gus Aziz, dari beliaunya juga Kiai Nur Ihya, juga Kiai Ubaidillah, dan juga Ustadz Suparman Abdul Karim, dan masih banyak yang lain. Mari kita dukung beliau-beliaunya ini, untuk memberikan sebuah pencerahan. Semoga dalam hal ini kita dapat memahaminya, kita doakan semoga beliau-beliau ini sehat panjang umur. Itu saja sih dari saya, hanya itu yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya kemukakan pada kesempatan kali ini. Kurang lebih apabila ada kekeliruan kata dari saya, baik dari ungkapan narasi atau hal apalah itu, saya Al-Fakir atau Official mohon maaf sebesar-besarnya. Mohon maaf jika ada kekeliruan pemahaman atau kekeliruan kata dari saya. Jadi hanya itu, akhirul qaul ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.